misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Pada malam hari ini, sekali lagi kami tampil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, untuk menjawab opini-opini yang sudah berkembang, yang tentu saja opini itu tidak didasari dengan fakta yang sebenarnya. Begini, sebelum saya memasuki ke dalam satu masalah intinya, saya ingin menceritakan sedikit. Ada seorang perempuan yang menanyakan hasil DNA antara anaknya dengan ayahnya yang tidak identik. Lalu dokter menjawab begini kepada perempuan itu, jika memang ada keraguan terkait dengan hasil DNA tersebut, silakan melakukan DNA ulang. Itu artikelnya ada, saya bisa buktikan. Artinya ketika seseorang menganggap ada tes DNA yang tidak identik dan dia merasa keyakinannya tidak sesuai dengan hasil tes DNA tersebut, apakah seorang perempuan yang mempunyai hak terhadap anaknya tersebut untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut dilarang meminta untuk tes DNA lagi? Nah, yang kedua, apakah pernah saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa begitu loh? Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid. Yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya. Nah, di sanalah diposting. Pertanyaannya, di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Bagi kami penasihat hukum, jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun. Apakah salah seorang ibu yang sampai hari ini masih ingin memperjuangkan hak anaknya itu? Di mana salahnya? Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu poin utama. Sekali lagi kami ulangi, tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid, ada sogok-nyogok. Tidak pernah ada dalam postingan tersebut. Nah, asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut, lalu digiring tuh opininya, seolah-olah Ferni menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya. Begitu. Mungkin sedikit ada yang mau disampaikan oleh Ferni? Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut, selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun, dia sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Ya, lalu berikutnya begini, ada beberapa orang yang mengatakan kasihan kepada yang merasa menjadi korban begitu dalam postingan tersebut. Kasihan. Begini, kita orang dewasa tidak perlu dikasihani. Saya mau sampaikan, Ferni tidak perlu dikasihani juga.
Yang perlu dikasihani adalah anaknya. Anak usia 11 tahun nih. Sampai hari ini Verni masih berjuang untuk membuktikan siapa sih ayahnya.